Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Are you feeling good? Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah SWT, dan semua yang menyimak video ini semoga selalu diberikan keberkahan dan selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Alhamdulillah, marilah kita haturkan dan syukur kehadirat Allah atas limpahan taufik serta hidayahnya, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita niati bersama-sama, niat tulus ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengharap ridhonya. Niat tolabul ilmi, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Peristiwa wafatnya dua orang yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW membuat kesedihan yang begitu luar biasa. Tahun itu pun dinamai dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan untuk Nabi Muhammad SAW, karena kehilangan dua orang yang menyokong dakwah beliau dengan sepenuh hati. Abu Thalib, paman Nabi yang selalu membela dakwahnya, wafat pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Kemudian 2 bulan setelahnya, Ummul Mukminin Khadijah, istri yang sangat dicintainya, wafat tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW, menjadi penenang Rasulullah saat risalah kenabian itu datang, menyelimuti baginda Nabi di tengah kegelisahan hebat yang mendera, menjadi penopang penuh dalam dakwah dengan seluruh hartanya hingga habis tak tersisa. Maka kabar duka kepergiannya menjadi salah satu tahun terberat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Rasulullah. Kesedihan beliau semakin bertambah dan hampir membuatnya putus asa. Di tengah kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memperjalankan Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung dan istimewa yang dialami oleh Rasulullah. Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun 621 Masehi, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, 2 tahun setelah wafatnya sang istri Sayyidah Khadijah dan paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah bertemu sekaligus menjadi imam bagi seluruh nabi-nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah SWT. Sehingga Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Apa itu Isra? Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Selama perjalanan, Malaikat Jibril sempat mengajak Nabi Muhammad SAW singgah sholat di beberapa tempat seperti Thayyibah, Madian, Tursina, serta Bethlehem. Apa itu Mi'raj?
Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit tertinggi. Selama menapaki langit ketujuh, Rasulullah sempat bertemu dengan beberapa nabi. Rasulullah bertemu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama, Nabi Isa alaihissalam di langit kedua, Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga, Nabi Idris alaihissalam di langit keempat, Nabi Harun alaihissalam di langit kelima, dan Nabi Musa alaihissalam di langit keenam. Perjalanan Isra dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Dan tentang perjalanan Mi'raj ada dalam Quran surat An-Najm ayat 13-18. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Kira-kira oleh-oleh apa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Oleh-oleh apa yang dibawa Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Peristiwa Isra Mi'raj menjadi sejarah awal umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat wajib sebanyak 5 dalam sehari dengan 17 rakaat yang dibagi menjadi 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Salat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Salat adalah tiang agama, juga batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Amalan yang pertama kali akan dihisab atau dihitung oleh Allah SWT adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik semua amal ibadahnya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Apa kira-kira manfaat dan keutamaan sholat? Di antara manfaat dan keutamaan sholat, yaitu sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdol, yang paling utama, yang terbaik? Beliau Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau Rasulullah SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan lagi, lalu aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau Rasulullah SAW menjawab, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi
Ada 3 amalan di sini: sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Yang ketiga, sholat bisa membersihkan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu di setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walaupun sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau Rasulullah SAW berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sarana memohon pertolongan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Yang kelima, sholat merupakan cahaya keselamatan. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Mereka adalah orang-orang yang zalim dan ingkar kepada Allah. Dan semoga dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, kita semua bisa lebih menjaga sholat 5 waktunya, tambah berbakti kepada kedua orang tua, serta lebih semangat lagi dalam belajar dan berbuat kebaikan terhadap sesama. Alhamdulillah, semoga sedikit yang sudah kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you for attention. Let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. See you next time insyaallah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.